Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SD Belajar, jumpa lagi. Sebelumnya, mari berdoa semoga senantiasa sehat, tetap semangat belajarnya, sabar, taat, jalani prokes, dan semoga menang melawan COVID. Kali ini kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Materi ekonomi kelas 11 SMA. Perhatikan Sobat SD, pada slide ada dua gambar. Gambar pertama, kondisi tempo dulu. Dan gambar kedua, kondisi saat ini. Perhatikan potret jalannya, kendaraan, dan gedungnya. Dari dua gambar ini, yang tempo dulu, kendaraannya masih sedikit, belum ada kemacetan. Yang tempo dulu, gedung pencakar langit belum banyak, atau bahkan belum ada. Sekarang banyak gedung pencakar langit, terlebih di perkotaan. Kondisi jalan dulu belum ada pengerasan. Sekarang sudah banyak jalan yang bagus dan banyak jalan tol yang dibangun. Mungkin kalian sekarang sudah bisa mendeskripsikan terkait apa itu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara itu menjadi indikator penting yang harus diperhatikan. Antara keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dengan adanya pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi dapat semakin lancar jika pertumbuhan ekonominya baik. Menurut Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Pengertian pembangunan ekonomi, economic development, adalah suatu proses untuk meningkatkan pendapatan nasional real yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Sobat SD, ada 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahapan perkembangan yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Elemen yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita yang sangat membutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen
yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya suatu negara terjadi musibah bencana alam atau kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara. Yang terpenting bagi negara tersebut, kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Sobat SD, elemen ketiga dalam pembangunan ekonomi disertai adanya perubahan struktur ekonomi dalam jangka panjang. Terjadinya pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau dari sektor primer ke sekunder maupun tersier. Terjadinya perubahan struktur ekonomi akan berakibat pula peranannya terhadap pendapatan nasional maupun kesempatan kerja. Masyarakat miskin menjadi sejahtera, kemakmuran meningkat, dan lain sebagainya. Sobat SI, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi walaupun keduanya saling berkaitan, namun memiliki perbedaan. Secara spesifik, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi, kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah hasil barang dan jasa. Yang kedua, dalam pembangunan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang keempat, dalam pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan.
Yang kelima, dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kemakmuran. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Sobat SD, ada beberapa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Di antaranya, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, peningkatan gross national product, dan pendapatan per kapita. Distribusi pendapatan yang relatif merata, menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatnya industri manufaktur, stabilnya nilai uang rupiah, pertumbuhan sejumlah industri di dalam negeri sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor. Indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia meningkat. Indeks kualitas hidup atau Physical Quality of Life Index adalah angka yang menjadi keseluruhan penjumlahan komponen tolak ukurnya, yaitu kesehatan, gizi, dan pendidikan. Kesehatan, gizi, dan pendidikan hal yang mutlak untuk mendapatkan mutu hidup yang lebih baik. Berikutnya, meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air. Meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat. Peningkatan investasi baik jumlah penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, dan jumlah FDI (Foreign Direct Investment), yaitu investasi langsung oleh pihak asing. Terima kasih Sobat SD Belajar. Sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa dengan video SD Belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.